kerajaan, penyebaran Islam di Sumatera dilakukan oleh saudagar Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Barus sendiri disebut sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Mereka yang membawa ajaran Islam juga datang langsung dari semenanjung Arabia yang menjadi utusan resmi Khalifah, yakni para pedagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Hubungan tersebut juga melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera. Selain itu juga memudahkan penyebaran Islam yang berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Tak hanya dari perdagangan, sejarah keislaman di Pulau Sumatera menyebar karena kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Salah satunya Kerajaan Jempa di Aceh. Jempa adalah sebuah kerajaan kecil di Aceh yang terletak di Desa Belang Sepeng, Kecamatan Jempa, Kabupaten Bireuen. Sebelum kedatangan Islam, penduduk di wilayah Kerajaan Jempa menganut agama lokal atau animisme, dinamisme, yang dipimpin oleh seorang merah atau maharaja. Namun setelah masuknya agama Islam di Kerajaan Jempa, akhirnya kerajaan ini menjadi kerajaan bercorak Islam yang berada di Sumatera. Sejak abad ke-7, Jempa telah menjalin hubungan dagang dengan Cina, India, dan negeri Jazirah Arab. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda Muslim keturunan Arab Persia bernama Syahrian Shah Salman. Beberapa sumber sejarah menyebut bahwa kedatangan Salman adalah dalam rangka pelarian politik akibat pengejaran oleh penguasa dinasti Umayyah. Untuk menghindari pengejaran, ia memilih daerah pinggiran agar tidak terlalu menyolok. Karena kecerdasannya, ia menarik perhatian penguasa Jempa, yang kemudian mengangkatnya menjadi orang kepercayaan. Dalam perkembangannya, Salman kemudian dinikahkan dengan putri penguasa Jempa bernama Mayang Seludang. Setelah itu, ia dinobatkan sebagai raja menggantikan mertuanya, dan wilayah kekuasaannya diberi nama Kerajaan Jempa. Oleh karena itu, Salman juga dikenal dengan nama-nama lainnya, seperti Merah Jempa atau terkadang Ibnu Abdillah seperti nama ayahnya. Syahrian Shah Salman memproklamirkan kerajaan Islam Jempa pada sekitar 777 Masehi. Dengan begitu, Jempa menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara serta menjadi salah satu pusat Islamisasi paling awal. Kendati demikian, banyak sejarawan yang meragukannya karena catatan sejarah yang mengulas tentang dol dan hilangnya kerajaan ini masih diragukan keabsahannya. Oleh karenanya, Kerajaan Perlak atau Samudra Pasai lah yang lebih diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena mempunyai banyak bukti yang meyakinkan. Terlebih lagi, peninggalan Kerajaan Jempa hanya berupa makam-makam para rajanya yang tidak terdapat kaligrafi indah seperti ciri khas batu nisan para raja Islam di Aceh. Potensi, karakter, serta pengetahuan Salman sebagai seorang bangsawan Persia berhasil mendorong pertumbuhan kerajaan. Kerajaan Jempa berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan yang berpengaruh di sekitar pesisir utara Pulau Sumatera. Hal ini didukung oleh letak geografisnya yang strategis, yakni sebagai kota pelabuhan transit bagi pelayaran dari Cina menuju Persia, begitu pula sebaliknya. Kerajaan Jempa juga memperluas hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Pulau Sumatera atau negeri asing, terutama Arab dan Cina. Namun, kerajaan Jempa ini tidak berdiri dalam waktu lama dan diperkirakan mengalami keruntuhan sekitar abad 800 Masehi. Selain kerajaan Jempa yang menjadi kerajaan bercorak Islam, ada pula kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Lingge, Kesultanan Samudra Pasai,